sampai Alpha gak kepegang. Wah ini bahaya. Bakal bahaya banget. Oke. Game yang kedua sudah dimulai antara EVOS Glory dan juga Kifam akan berakhir 2-0 atau 1 sama terlebih dahulu. 2-0 atau 1 sama. Oke, begitu banyak teriakan tapi sekali lagi Piala Arena, mana suaranya? Ini dia untuk game kedua kita kali ini, Kifam yang sedang berusaha untuk memecahkan telur mereka, tapi begitu juga untuk EVOS Glory. Karena kesempatan mereka udah nggak banyak lagi buat sekarang. Permainan early agresif yang bakal coba untuk dipertemukan antara Baloyski dan juga Dreams di area Little Wonder. Sepertinya dia akan menjadi milik Geek terlebih dahulu di arah early. Oke, gagal tadi Om. Ada satu dorongan tadi, tipis-tipis Dorongan, aja. ya, dorongan motivasi itu tadi. Dengan motivasi. Oke, Tapi berat sih kalau ngelihat tadi. Dorongan pun kayak ketika ada Secret Hammer yang meleset sebenarnya nggak masalah sih buat early-nya. Tapi tadi kita sempat ngeliat juga kan, misalnya waktu ada kupanya meleset juga nih dia nih. Whip, Annabelle sudah mulai hadir dengan satu alpha yang dia miliki. Akan Kaspiro alphanya langsung dikeluarkan untuk kali ini dan langsung dia menjurus ke arah dari Vincent. Tapi Vincent dengan level 3-nya masih berhasil kabur lagi ke arah yang lain. cukup berani ya untuk bermain di arah early dengan sangat amat agresif, terutama ketika ada Ruby yang memang bisa nge-hold cukup lama, atau bahkan dengan ada Jefferson yang punya efek Terrify, tapi di arah yang lain ini bakal jadi kontes yang menarik ya di sisi XP. Ini sakit banget sih. Gebuk kayak begitu. Iya, Fluffy lawan Veldora pula kan sama-sama si XP Land di tim yang sama kemarin. Iya, biasanya latihannya ganti-gantian ya. Nah, Ketemu iya. langsung nih. Dan kalau ke sisi gold lane ini bakal gimana Om? Goldennya kayaknya masih imbang sih dua-duanya. Dari levelnya juga masih sama, gak ada minion yang hilang buat si Masako. So far so good untuk goldennya. Oh, didorong. Yap, itu dia Secret Hammer berhasil tadi mendorong ke arah Baloy, tapi itu adalah Baloy. Satu hero yang sangat-sangat tebal sekali, Ruby. Berhasil untuk bisa mempertahankan dirinya, tapi sekarang Turtle berhasil diamankan oleh Annabelle, bahkan Vincentnya dikeroyok habis-habisan. First blood berhasil diamankan. Awalnya cerah bagi para pemain dari EVOS Glory, tapi ini yang harus mereka pertahankan sih. Bermain dengan harmonis ya. Gak individual dan sekarang bergeser ke arah purple buff. Ini kalau misalnya mereka dapat sih membutuhkan banget. Oke, Eternal Skull langsung dikeluarkan dia tersebut, tapi purple buff yang harusnya menjadi milik dari Vincent tidak bisa dia ambil. 2 level sekarang bedanya. Yap, akhirnya ini yang dicari kan buat EVOS. Yang menang di early-nya mereka bakal jauh lebih enak juga. Ini adalah pemandangan yang lagi jarang kita lihat nih buat EVOS. Dan sekarang mereka lagi pegang juga. Early game advantage. Ke-pressure banget ya jadinya akhirnya dari seorang Vincent kali ini. Beda level juga langsung menuju ke arah 2 level. Dan itu bakal jadi keuntungan besar sih untuk seorang Annabelle. Karena sebagai fighter jadi akan lebih sering join ke arah team fight, berbeda dengan Nolan yang mungkin memang harus menunggu terlebih dahulu. Ya, dan Fluffy juga udah level 6 nih sebentar lagi. Lumayan nih bisa pressure masuk dari Geek yang cukup tertinggal juga. Karena kita bisa bilang dengan diambilnya Nolan ya, ini kan gak punya anti-sisi. Ya. Bisa kena Detona's Welcome, terus juga bisa kena efek stun dari Zaz. Yep. Hanya posisinya yang bisa menyelamatkan dia. Betul. Posisi dan ya kapan dia tersadar dari stunnya gitu. Banyak ya jadi yang harus dihindarkan, memang benar-benar akan menjadi eksekutor sih seharusnya untuk Nolannya. Mereka masih punya Nathan yang mungkin akan lebih berperan besar ketika kita ngomongin cicilan. Oke, antara Masako dan juga Brand satu terakhirnya. Masako. Satu momentum yang begitu pas untuk dirinya. Iya, tapi ini itemnya juga mulai jadi kelihatannya buat Brand. Kelihatan damage yang masuk ya. Itu cukup masif juga tadi bagian bawah. Dan ya dari segi damage memang cukup, tapi untuk perebutan karakter Turtle mungkin dari kedua belah gold laner masih akan fokus ke arah laningnya terlebih dahulu sih. Dan ya cukup penasaran melihat inisiasi seperti apa. Karena untuk Baloyski di game sebelumnya dia berhasil banget membuat inisiatif. Sekarang dia punya Terizla juga dan Aboy. Oke, langsung berhasil didorong. Akankah Aboy berhasil pergi dari tersebut satu terakhirnya? Aboy berhasil langsung dimakan, tapi terlihat ada penalti zone di dalam pertempuran tersebut. Dan sekarang Vincent yang menjadi korban tambahan. Bahkan sekarang Baloyski tersisa sendirian, tapi Baloyski harus melawan 4 orang sekaligus. Fluffy, Missile Expert dikeluarkan dan Baloy mau tidak mau harus pergi dari area tersebut, dan sekarang zaman force-nya dikeluarkan juga. Wah, 3 pemain hilang, ditambah Turtle akan menjadi milik dari Annabelle, ditambah lagi Brand dengan gold beserta outer turret mid lane. Wow, ini unggul jauh ya buat EVOS sekarang. Tinggal mereka pegang saja momentumnya, jangan dilepaskan. Kemungkinan kita akan melihat game ketiga.
Iya sih, ini artinya akhirnya bisa berjalan dengan baik dan GiveFam dengan adanya Nathan mereka butuh waktu yang lebih lama. Tapi kita bakal menunggu juga sebenarnya inisiasi seperti apa yang bisa mereka berikan kali ini. Apakah bakal terfokus ke sisi XP-nya atau justru nih ke arah gold ini. Karena udah 3 pemain yang terpantau di sana. Ya meskipun memang bisa menang ya untuk tim fight di awal-awal. Tapi di late-nya mereka harus tetap berhati-hati dengan Masako juga. Dari player head to head tidak terlalu jauh berbeda. Dari hero pool-nya sebenarnya hampir sama juga. Sama-sama dengan user assassin. Iya, tapi GPM mungkin ya yang lumayan terasa nih. Dari Vincent lebih unggul sedikit. Jadi Vincent dengan kondisi yang sekarang kayak gini mungkin akan sedikit tertekan ya. Oke, ada konsil kali ini akan pergi ke arah mana Baloy. Tapi di bagian bawah sepertinya Brans udah diusir jauh banget ke bagian belakang dan ada kesempatan untuk Masako bisa menghancurkan ke arah satu. Outer tank ada di bagian bawah tapi Veldoranya masih berjuang untuk bisa pergi dari atas sebelum didorong lagi. Namun untuk sekarang terlihat Ripsya, implosionnya tadi berada di dalam outer tank yang dimiliki oleh pemain dari Kickpom itu sendiri di bagian bawah. Mereka berusaha untuk bisa menghancurkan outer turret. Ya, 1 tukar 1 sih. Memang bakal cukup adil, tapi sekarang dari Anovel masih belum mau melepaskan ke arah purple buff kah kali ini? Oke, Flavinya juga ikut hadir. Dan Detonas Welcome akankah berhasil mau memakan? Tidak, mundur saja. Wah, tapi jelas ini kerugian besar sih buat GiveFam. Memang mereka dapetin karena Dream, tapi kehilangan 1 pemain. Mereka kehilangan purple buff juga. Dan ini akan berimpact besar pada itemization mereka. Ya, dengan keunggulan EXP dan juga jungler ya. Dan bahkan mungkin untuk mid-nya yang sudah mulai lumayan berjalan. Tapi sekali lagi kalau melihat gold yang didapatkan dengan EVOS. Ini ada apa dengan gold laner mereka? Ya juga ya. Ketinggalan lagi dari goldnya. Lagi dan lagi di saat semua memenangkan Om ya. Dan sekarang ada pertempuran lagi di area dari Altar. Dan Titaria dari Turtle-nya gagal untuk didapatkan oleh pemain dari Boss Glory. Tapi Baleski berhasil aja diamankan. Bahkan Detonas Welcome tadi berhasil menelan ke arah dari Masako. Dan Masako menjadi korban. Akhirnya berhasil di take down setelah 2 game berjalan. Dan ini waktunya untuk Masako harus menyerahkan dirinya. Kenapa? Inisiasi yang bagus banget untuk Flavi. Mengorbankan flickernya demi dapetin gold laner itu worth it sih. Ya sangat-sangat worth it sekali dan bahkan dapat juga. Hampir aja 1v1 tadi itu. Wah. Tapi ya gimana ya, Fighter versus Assassin dan mungkin dari Vincent juga ini dalam posisi nggak terlalu bagus ya. Jadi ada baiknya untuk fokus secara objektif terlebih dahulu sih Om. Yep. Dan buat Anaval juga dia tanky banget. Dia udah sustain, dia tanky, dia punya true damage. Gak bakal bisa langsung di instant burst damage ya untuk Vincent-nya juga. Oke, ini dia Flavi. Jadi satu pagar untuk rekan-rekannya. Dreams harus mundur sedikit. Vincent dan juga Veldora mulai bekerja sama. Purple buff. Langsung mereka invasi. Ada pergerakan dari Baloy. Tapi hanya angan-angan dan cita-cita lah yang dia tarik di area tersebut. Wah, informasi berharga untuk EVOS Glory. 1 flicker akan terasa sangat mahal bagi seorang Baloy. Karena berarti gak bakal ada inisiasi lagi untuk 2 menit ke depan berbeda. Dengan seorang Dreams. Yang berarti dia bisa ngebuka untuk impulsionnya dari beberapa waktu lagi. Dan push turret sudah dilakukan. Yap, dan cukup nyaman ya sekarang ya. Lihat bagaimana EVOS juga bisa pegang di early game. Kelihatannya mereka akan bisa untuk mendapatkan kemenangan game juga. Dan set up dulu nih sekarang untuk di area topnya. Unggul 5.000 ini adalah jaminan untuk bisa memenangkan team fight di Lord yang pertama. Anaval juga masih cukup respect ya. Oracle di buy dia. Tetap ya, pengen lebih tanky lagi juga pastinya. Dan memang sejauh ini kalau kita bisa ngelihat ya, ini Veldora yang justru terasa tipis banget di hadapan para pemain dari EVOS Glory. Damage yang udah nggak bisa ditahan lagi. Datang juga dari seorang Brans dan sekarang berarti bakal coba untuk dikontes dengan Oke, dan Veldora berhasil didorong dengan satu secret hammer dan juga implosion tadi langsung dikeluarkan di dalam area tersebut. Baloy langsung dikejar habis-habisan. Brans yang mencoba untuk bisa mengantarkan DPS tapi ternyata masih ada Masako dan juga Baloy yang masih berhasil bertahan. Namun untuk kali ini mereka kehilangan 1 goal lanernya dan di tempat yang berbeda ada sebuah pertempuran lagi. 3 player ditahan untuk bisa masuk ke dalam area dari Lord. Satu persatu objektif yang sudah kembali ke tangan sang macan. 2 pemain berhasil dihilangkan juga. Jadi satu awal yang lagi-lagi bagus banget. 9-2 eliminasi itu sekarang. Tinggal bagaimana masalah eksekusi saja untuk finalisasi. Waduh, sakit juga berasanya dari Masako. Hey, Masako, adu-adu damage. Tapi ternyata Entropia tadi masih bisa membuat Masako bergerak bebas dan juga selamat dari area tersebut. Cloudkun melihat dari kejauhan Cloudkun. Dan ada 1 penalti zone tepat berada di depannya dan Anavel masih standby, masih kokoh. Itu
nice defensif ya. Benar-benar ditahan, nggak boleh masuk penalty zone, bukan jadi masalah. Tapi ya ini, area inner turret di bagian mid lane-nya udah mulai masuk dalam ancaman Om Wawa. Benar-benar dikawal tadi buat Masako agar bisa kembali pulang untuk bisa masuk ke dalam safety zone. Tapi so far dengan adanya Lord yang memang masih berjalan juga, ini 3 lane push akan bisa dimainkan EVOS. Lihat bagaimana topnya, Annabelle-nya sebentar lagi akan hit di level 15. Yep. Tapi Masako ini tetap menjadi salah satu sumber masalah. Kalau sampai tidak kepegang ya kita tahu lah, power dengan adanya entropy juga. Superposition entropy basic attack. Yap, sementara sekarang lihat, Detonas welcome akankah menelan ke arah satu player. Terlihat ada konsil yang dikeluarkan tapi ternyata setup-nya didahului oleh balas kira pertempuran yang terjadi dalam satu ruangan sempit di area tersebut. Tapi Posen tadi sempat untuk bisa menghisap ke arah beberapa player. Ada apa yang menjadi korban, bahkan Masako kali ini langsung menggila dengan saja pada Baloyski sedikit lagi SP-nya. Masih ada satu buah Winter Crown yang tadi dikeluarkan oleh seorang Fluffy juga. Tapi masalahnya, 3 pemain berhasil di take down, 1 base threat. Di bawah menit yang ke-12, EVOS menerima angin segar 7.500 perbedaan gold yang sudah mulai terjadi. Dan sedikit lagi nih Om. Yep. Melihat bagaimana mungkin ya kondisi yang terjadi juga, ini Vincent lagi berat-beratnya. Purple buff, kita jarang melihat Vincent dapetin purple buff dan kita tahu ini adalah hero yang memang sangat membutuhkan purple buff dan semua gold akhirnya kondisinya untuk EVOS Glory. Jadi mereka sudah sedang di atas angin. Team fight satu kali mereka menangkan, kemungkinan mereka akan bisa menyapu juga GigFam sekarang. Karena apapun yang dilakukan dari GigFam dengan kondisi sedang kalah item seperti ini dan juga dengan banyaknya heavy hitter yang dimiliki EVOS, wah ini bakal berat ya bagi Gig. Area of effect-nya juga kuat banget sih Mas Glory ya. Ketika mereka masuk ya udah tinggal kirim Zastnya aja atau bahkan Impulsion juga tadi lumayan menghalangi buat seorang Baloyski. Jadi ya mau nggak mau Baloyski harus ke take down juga tuh beberapa kali. Ya, dan bahkan kita tahu kan Veldora ini selalu buka juga di awal. Tapi tadi waktu Veldora buka di awal, yang lainnya baru mau follow up itu udah hilang Veldoranya. Tipis ya Om? Sangat ya berasa tipis karena udah kalah item ya. Iya sih, efeknya memang sangat berkelanjutan ya untuk perbedaan goldnya kali ini. Tapi dengan Lord yang sudah mulai hadir lagi, lihat para pemain dari EVOS Glory ini udah ready dan kayaknya kalau kontes agak berat sih. Yep. Ya. Kalah level, kalah item. Tapi kayaknya mereka mau juga buat maju. Mau coba kah dengan Veldora yang udah ada di posisi di bagian depan dan Baloyski? Dari Lordnya, coba lihat ada Detonas welcome-nya pergi ke arah mana tidak. Hanya akan berputar-putar cosplay jadi Beyblade. Gak ada jalan masuk sih masalahnya ya. Semuanya ditutup dengan sangat rapat dari EVOS Glory dan... Oke, ada konsil kali ini berhasil kau untuk bisa menarik dan ternyata masih gagal. Mereka masih ingin mempertahankan ke arah purple buff tersebut. Ya, tapi gak dapat lagi nih purple buff-nya. Masih dipegang untuk Novel. Iya, mungkin udah hitungan yang ketiga kali ya. Karena Novel udah mulai ngedominasi seluruh sisi dari Lane of Dawn. Dan dengan Lord yang sudah mulai berjalan nih, Lord yang sudah ter-enhance. Baser di bagian bottom lane sudah nggak ada, jadi targetnya akan ke sisi yang lain. Apalagi dengan tarikan Baloyski, ini bisa jadi senjata bermata dua. Kalau misalnya salah tarik atau misalnya nggak ada follow up yang tepat. Yap, di area tengah, Detonas welcome dikeluarkan kembali dan sepertinya berhasil menarik ke arah satu player dan itu adalah Baloyski yang masih mencoba. Tapi Emo Pendant yang arahnya berlawanan dari beberapa player dimiliki oleh EVOS Glory dan Veldora berusaha untuk bisa balik lagi menuju ke arah rekan-rekannya. Dan juga pergerakan dimiliki oleh Vincent belum bisa mengatakan damage dan Vincent terpaksa harus masuk lagi ke dalam satu base utama yang mereka miliki. Tapi untuk EVOS Glory mereka belum selesai. Mereka masih mencoba untuk bisa mendapat kemenangan di game yang kedua. Ya, tapi seluruh wave ini udah mulai dihabiskan. Masih ada satu lagi di area top yang setidaknya base turret mungkin bisa diamankan lagi oleh EVOS Glory. Oke, untuk Fluffy 2 baris bisa aja dan Veldora berhasil lagi dihancurkan. Masakonya masih berusaha untuk bisa pulang untuk respawn ataupun nge-regen SP yang dia miliki. Dan Vincent meledek kejauhan, bahkan untuk sekarang Baloyski akan berhasil menarik dengan satu offender yang miliki dan itu adalah Annabelle. Annabelle berhasil dihancurkan. Wah, tapi di tim fight yang benar-benar berkepanjangan banget. Bahkan dari Baloyski tumbang sampai Baloyski balik lagi. Dan EVOS Glory sayangnya memang masih belum melakukan finishing di team fight tersebut. Dan GigFam, kesempatan mereka bisa dibilang udah gak banyak lagi sih Om. Ya, tapi ada momen lah kalau kita lihat di sini ya dari Gig. Mereka bisa comeback. Mereka punya Masako, ingat. Masih ada Masako, masih ada hero yang bisa membuat momen juga untuk satu kali miss moment. Ada satu momentum yang didapatkan, mereka bisa team wipe dan bahkan mereka bisa one straight push. Kekuatan dari Nathan.
Iya, dan Baloi sih. Tadi satu misklik yang menurutku lumayan fatal ya akhirnya ya. Karena kalau misalnya sebenarnya connect sama Venet ya, wah itu udah enak banget. Ada buat di sedikit follow up. momentum lah yang bisa dia ciptakan gitu. Iya, karena follow up-nya juga kita punya efek sana ya. Ada Aboy di tangan dari Geek Fam. Sekarang waktunya untuk reset. Dan lagi-lagi masuk ke arah objektif. Ini jadi 50-50 lagi nih. Masih mau coba buat kontes kah dari Geek Fam? Dari Geek menurutku mereka bisa banget. Udah bisa sekarang. Nathannya udah mulai kelihatan aktif. Dan ini lumayan berbahaya buat EVOS sebenarnya. Dreams, Athena Shield, respect untuk tidak langsung terkena burst damage dari Nathan. Which ada konsil yang dikeluarkan tapi ternyata untuk EVOS Glory mereka kabur semuanya. Ya, cuma ini mereka pengen buka untuk setup-nya duluan juga sih mungkin ya dari Geek Fam. Ya. Supaya mereka bisa lebih nyaman juga, mereka bisa dapat informasi yang lebih jelas nantinya karena Cepet Fluffy sudah mulai mendekat. Wah, Fluffy mas santai aja, dia mau jalan masuk lewat manapun ya. Karena sekarang terlihat Fluffy-nya menjadi orang terdepan, Lordnya belum jadi milik siapapun. Ada penalty zone, ada implosion dikeluarkan di dua tempat yang berbeda. Bahkan sebelum apa, Fluffy-nya berhasil diajukan tapi Baleski juga menyusul. Menjadi satu korban yang sama Anavel. Kembali menghilang di atas tersebut. Dengan damage yang begitu menyakitkan bisa dikeluarkan oleh Masako dan Veldora. Mau pergi ke arah mana? Ada Brandon juga. Cloud yang mengejar di bagian belakang, di laser terbakar pundaknya. Baik, time yang cukup lama tapi pada akhirnya 2 tukar 2. Aboy, Wishing Lantern dari tangan juga. Jadi untuk menghadapi hero-hero yang sangat tanky mungkin bisa menjadi jawaban selanjutnya. Dan lagi-lagi Masako yang tidak tersentuh jadi masalah besar. Iya, Masako bahkan belum trigger buat Purify loh tadi. Iya. Dia masih survive, ditabrak dengan Alpha, masih mainin buat entropinya juga. Dicepetin ini. Oke, entropinya dikeluarkan dan Lord menjadi milik dari Geek Fam. Namun Naboy tertangkap basah. Jadi pertukaran ya, tapi dapetin Lord di menit seperti ini akan sangat menguntungkan sih buat Geek. Setidaknya memberikan mereka waktu lebih banyak dengan 2 base rate yang udah hilang, super minion yang agak merepotkan. Tinggal menunggu saja untuk Aboy kembali lagi. Ya, ini jelasnya banyak time yang cukup buat Geek juga. Masako yang menjadi masalah ya, dari tadi belum bisa digapai dia di belakang. Masako yang menjadi apa? Masalah. Masalah. Iya, bukan salah sih. Benar. Iya, damage-nya udah nggak main-main lagi sekarang ini. Betul. Wait, Anavel masuk ke dalam rebutan. Ada Baloiski dan mereka mencoba untuk bisa menahan Lord yang ada di area atas. Mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah team fight di area ini. Ada Fluffy dari area kejauhan. Akankah Detonas Welcome yang mau dikeluarkan? Namun untuk sekarang Veldora di tempat berbeda. Veldora yang berhasil dihancurkan. Namun untuk sekarang Fluffy-nya terkena efek dari entropi yang begitu menyakitkan. Dan Vincent melihat dari kejauhan. Bahkan Dreams dikejar sampai habisan. Dan Baloiski di bagian belakang. Implosion tapi sempat dikeluarkan tapi tidak memberikan impact apapun. Dan sekarang double kill berhasil didapatkan lagi oleh Masako. Vincent yang pergi ke area berbeda. Vincent yang terbakar di dalam tubuhnya. Namun Baloiski menjadi korban pula dan dan pun tercipta triple kill. Looking for Maniac, akankah Masako mau mengejar Indah? Ini adalah salah satu momen balikan yang begitu indah. Lagi-lagi 3 berbanding 2. Masako sudah mulai menggila dengan Nathan yang powerful dan Vincent masuk dari posisi bagian belakang. Immortal masih ada dalam tubuhnya juga. Dan dengan Abo yang kembali, ini 3 damage dealer Om yang tersisa. Wah. Jadi berat dong sekarang buat EVOS. Goldnya yang tadi dipegang dengan mereka 6.000, 5.000 ini langsung ya. Cukup berubah drastis juga. Power dari Masako tadi. Dengan Nathan yang memang sudah menginjak di late game seperti ini. Akan sangat sulit untuk bisa dihentikan. Kalau mereka tidak langsung bergegas untuk nangkap Masako. Tadi kalau aku ngeliat ya Fluffy-nya makan yang di depan. Dan Masako kelihatan bebas banget untuk membangin Fluffy. Bener sih, ini belum ada ya yang bisa pegangin ke arah Masako. Bahkan ya kalau kita ngomongin teamfight tadi di atas, Aboy kan sebenarnya baru balik banget ya. Dia belum dalam kondisi yang ready untuk teamfight. Dan itu akan jadi satu pertanyaan buat EVOS Glory. Apakah mereka masih punya power teamfight yang sama dan goldnya juga udah kekejar sekarang. Kan Masako udah jual sepatu tuh. Dan ada item yang cukup unik yang dipakai, Lightning Truncheon. Item yang cukup jarang lah buat mains, tapi dipakai dengan dia juga. Itu damage-nya udah gurih Om jatuhnya. Gurih. Nyebar 3 kan, nyebar 3 dia. Rempahnya udah kuat nih. Buset deh. Memasak deh, memasak. Oke, dari setup kali ini, ya memang kalah taratnya buat Geek Fam. Tapi untuk nge-clear yang tebal nih dengan super minionnya, selama Masako masih berdiri, itu akan baik-baik saja. Aman. Ini agak berat ya punggungnya Masako dari tadi. Ekspektasinya banyak banget memang ke arah Nathan-nya di game kali ini. Tapi sekarang setup untuk ke arah objektifnya udah mulai bergeser lagi. EVOS Glory sepertinya mau lebih unggul dari Conceal Play. Mau dihajar lagi dan sekarang Detonas Welcome. Tapi untuk Fluffy sendirian dia ada di area terdepan. Tapi Dreamsnya mundur dari Baloiski. Udah tidak kuat lagi dan Veldora butuh backupan dari rekan-rekannya. Veldora flicker. Dan entropi langsung dikeluarkan oleh Masako. Karena Masakonya bisa bertahan namun sekarang Vincentnya double kill berhasil didapatkan, bahkan Dreams menjadi korban pula. 3
3 pemain langsung berhasil dihilangkan dan Geekfam hanya harus merelakan Balisky saja. Tapi wave minion di bagian bottom lane harus segera di-clear terlebih dahulu dan mereka hanya mengirim Veldora sepertinya ke bagian bawah. Iya, dan ini bisa ditabrak langsung ya, karena mereka punya Nathan. Mereka bisa mengawal Nathan ini untuk dapetin turret bagian mid. Wah, ini kalau mereka mau nabrakin langsung juga bisa sepertinya Om ya. Iya. Ataupun setidaknya mendapatkan ke arah satu base yang dimiliki oleh EVOS Glory. Ada satu pergerakan tadi yang dimiliki oleh Anavel yang sempat untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Vincent, immortalnya pun terpecah. Masako masih berdiri dari tersebut. Ya, sedikit miscalculation deh sepertinya Om Awa. Yep, terlalu dalam juga tadi. Tapi dengan kecepatan yang dimiliki oleh Nathan, ini harusnya akan menjadi Lord yang cukup mudah. Yep. Kecuali bisa ditabrak langsung. Lihat, Vincent harus hati-hati banget nih. Kalau mau maju juga, 20.000 HP. buat Waduh. Lord. Ada knock up. Oke, Anavel dipaksa banget untuk tidak bisa. What? Anavel hadir dan merubah segalanya. Wow. Stealing ke arah Lord yang berhasil kali ini membuat Geekfam harus lebih sabar lagi. Wah. Dan sekarang kondisinya berbalik 180 derajat, hanya 3 pemain saja yang tersedia. Oke, Yep. 4 maksimal karena Aboy beberapa saat lagi. Ya, ada Boy. Ya, sudah cukup lah untuk bisa melakukan defense. Cuman ya itu dia tadi, cukup disayangkan karena ada efek airborne Yap. yang diterima juga tadi. Jadi kurang 1 kali hit. Terus itu masuk tadi Anavelnya, Retribution. Wah, tapi itu bagus sih, Post Glory, Nggak Anavel ready ya. dia. Oke. Oke, bener-bener Anavel hadir, retri, merubah segalanya. Dan tadi sepertinya juga kayaknya ada sebuah pergerakan yang mungkin nanti kita termiss juga, namun sekarang kita lihat saja Impulsion langsung dikeluarkan di tempat yang berbeda. Bahkan penalti zone untuk kali ini Hati-hati. pun terlihat dan Flavinya berhasil lagi dihancurkan, angka pertempuran yang berhasil dimenangkan oleh Impulsion Vincent. karena sekarang ini berada di dalam pertahanan yang dimiliki oleh Geekfam itu sendiri. Berhasil berusaha untuk bisa menghantarkan damage ya, tapi masih ada Masako, Abu dan juga Vincent, dan ini belum berakhir. Dan lagi-lagi selalu 3 player ini yang bertahan, yang ngebuat clearing wave jadi jauh lebih mudah. Ini nggak ada yang bisa pegang ke arah Masako. Betul, selama Masako punya Purify. Wah, Mau di Purify, kalau memang dia di all in, dia bisa mundur ke belakang entropy. Masuk ke dalam posisi safe, ngasih damage lagi. Dan ya cukup sulit, apalagi tadi bagusnya ya. Vincent itu benar-benar potong buat yang di belakang. iya. Itu, wah kita mungkin bisa lihat detail nih Om dari replaynya. Ya lihat Vincentnya nih posisi dia main di belakang. Jadi siapa yang bakal coba buat pulang, bakal digesek dengan dia langsung tuh. Kena fracture, meledak juga di belakangnya. Dan ya di sisi yang berbeda Masako kelihatan masih segar bugar ya. Ya. Iya. Iya, gak ada yang sentuh dia. Meskipun kondisi dari Vincent juga tadi nggak full HP juga Betul, kan. Tapi betul. emang ya itu sebagai eksekutor. Pembaksi dia tuh juga ya. bener-bener ya udah finalisasi aja dengan apa yang sudah dicicil oleh para pemain dari Geekfam. Dan sekarang resetter lagi. Ini mulai mendekati ke arah 30 menit nih. Apakah akan menjadi milik dari EVOS Glory kalau udah masuk 30 menit? 7 menit batas waktu nih berarti nih. Iya 7 menit 7 menit lagi. batas waktu ya. Tapi Geek, mereka punya Nathan. Ya sekali lagi ini tugasnya Nathan sih. Ini debut yang berat buat Masako. Tapi kalau dia bisa ngelewatin, wah luar biasa. Iya ya benar. Dan ya kita bakal lihat lah. Dengan objektif selanjutnya mungkin masih butuh power yang lebih besar ya. Terutama buat EVOS Glory karena mereka butuh distraksi sih buat Masakonya. Yup. Dan ini masih berlangsung juga. Yang tadinya unggul jauh EVOS Glory. Sekarang untuk base turretnya juga sudah mulai pincang ya. Di mid dan juga di area top. Lord yang sudah mulai spawn. Setup siapa yang bakal jauh lebih rapi. Dan ya kita lebih kaget untuk ngedengerin. Siapa yang konsil duluan. Ini dia suara-suara konsil yang akan cukup menakutkan sekarang. Sama-sama horor masalahnya. Iya, Trio siapa nih? Dan dua-duanya bisa, Instant. iya bisa efek sisinya besar juga. Dreams terutama ya. Dengan impulsionnya juga nantinya. Dan ya ini dia untuk Lord. Menit yang ke-24 loh. Yep. Dan posisi informasi itu akan jadi hal yang paling mahal sih buat momen-momen seperti ini. Dan Bras sekarang udah punya satu Winter Crown, tapi jahatnya Masako ini, dia punya Witness Minder ini loh. Iya bener, jadi slow ya. Orang udah dikasih damage sakit banget, mau kabur nggak boleh, Bin.
Iya. Ini dia Fluffy dengan Detonas welcome-nya. Dia berusaha untuk bisa menelan lagi ke arah satu player di mana sekarang pergerakan di mana Veldoranya tinggal satu winter crown yang dimiliki langsung dikeluarkan begitu saja. Masako. Veldora sejauh ini masih berhasil selamat dan sempat untuk bisa mengeluarkan lagi ke arah satu penalty zone. Annabella pun masih berhasil berdiri tegak untuk bisa mempertahankan seluruh XP yang dimiliki. Vincent yang mencoba bisa mengejar tapi masih ada satu winter dan dirubah menjadi mortalnya. Begitu baik pergerakan yang dilakukan. Ya, tapi Lordnya terbuka dengan bebas kali ini berarti untuk para pemain Geek Fam kecuali EVOS Glory masih mau mendekat sepertinya. Oke, high mechanical gameplay sudah langsung diperlihatkan oleh kedua tim ini. Sementara sekarang Lordnya akan menjadi mid siapa dan Fluffy menjadi orang terdepan. Ada bisa lagi pada untuk dikeluarkan dari Raskalnya. Sedikit lagi yang bisa Lordnya akan menjadi pilih dari EVOS Glory. Untuk kesekian kalinya, lagi-lagi Lord kelima ini jatuh ke tangan EVOS Glory dan sekarang waktunya kita lihat dengan 3 damage dealer tersisa 1 menit sampai Veldora bisa kembali lagi ke dalam Land of Dawn dan Baliski masih punya waktu 10 detik lagi. Artillery Shield jadi jawaban dari seorang Masako. Oke, Vincent ya Om. Ya, ini gak ada purify buat Masako. Yap. Dan Vincent kembali lagi berada di barisan belakang. Tapi ternyata masih ada 2 player making oleh EVOS Glory. Detonas welcome-nya mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena 1 player depan Leskinya. Berusaha mati-matian. EVOS sudah dikeluarkan. Maka sekarang terbuka kesempatan untuk EVOS Glory bisa memenangkan pertarungan dengan menghancurkan lagi karena beberapa player dan menyisakan saja. Baloiski dan juga Masako. Tapi Annabelle bahkan untuk kali ini dari Masako-nya sendirian tidak bisa game kedua untuk EVOS Glory. EVOS